menurut saya partisipasi politik sekarang besar. Kesadaran politik baik, Ya, membaik. Itu kita apresiasi juga. ya, meningkat ya. Dalam pengertian real time orang mau bikin riset, sesaat setelah debat orang mau bikin analisa, bahkan nonton debatnya pun jutaan orang mau. Itu membuktikan bahwa memang gairah politik membaik. Kalau kita tarik ke ujung juga, ini yang mengcrack ini ya juga nomor satu, bos. Yang berani membuat politik itu jadi barang yang bisa dicerna oleh masyarakat awam. Dengan desak Anies dan lain-lain. Semua terseret ke Aku situ. sepakat itu. Aku sepakat. Nah, kalau bro tahu kemarin, satu caleg PDIP namanya Eriko Sutarduga. Dia caleg DKI, bos. Caleg DKI namanya siapa? Eriko Sutarduga, PDIP. Eriko Sutarduga. Ya. Nah, kenapa dia? Nah, maksud saya, dia memakai cara seperti desak Anies, dia kumpulkan masyarakat, dia bicara. Jadi apa yang saya mau katakan? Standar partisipasi politik akan meningkat dengan cracking yang dibuat oleh Anies itu. Gak bisa lagi orang sebelah kaleng-kaleng bermodal spanduk, dia pasti terpilih. Gitu loh. Sudah menular Aku itu. nonton Jadi, juga tuh. Adian Napitupulu juga melakukan hal yang sama. Kemudian satu lagi ini yang Masinton juga melakukan hal yang sama. jadi Mereka artinya turun ke apa? bawah. Jangan underestimate masyarakat itu bodoh. Masyarakat tidak diberi akses, ini asymmetric information aja. Anda tahu, Anda kasih tahu kita. Kita dikasih tahu, mereka punya juga pandangan yang mungkin lebih kritis, lebih partisipatif. Jadi Tapi kembali, dengan media sosial ini, Bos, dengan media sosial ini, bahwa yang namanya kalangan bawah itu tidak pernah bisa kita ketahui apa yang mereka inginkan. Nah, sekarang kita ini, Bos, bisa kita lihat media sosial itu tumbuh dengan kemarahan publik, dengan kemarahan netizen atas perilaku elit. ya itu karena itu mengcrack kan. Itu Ya. disruptionnya. Ketika dulu kita melakukan self censorship di media misalnya, rakyat tidak melakukan self censorship karena rakyat itu dia punya channel, dia punya konten, dia blast kemana aja, nggak ada redakturnya, bos. Yang hukum dia publik, kalau bagus didukung, kalau nggak ya dibully gitu. Tetapi yang jangan kita lupa, apa dampak dari kebebasan itu? Supply informasi tersedia banyak sekali, bos. Yang perlu diajarlah kecerdasan membacanya. Ya. Dulu Artinya kan publik supply-nya diuntungkan. dicekekkan. Iya, Ya, jadi maksud saya, publik diuntungkan. publik diuntungkan. Sehingga siapapun yang akan terpilih nanti ini adalah bukan orang yang bukan kapasitas dan kualitas kaleng-kaleng. Nggak bisa Ya, bisa. disembunyikan. Jadi mungkin dari diskusi ini kita bisa menduga bahwa pasangan nomor 2 yang menggandeng Gibran itu tidak akan mendapatkan keuntungan elektoral jika yang kita sedang bicarakan hari ini adalah kecerdasan publik akan menghukum, akan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Ya, ini soal apa namanya? Trending topik di X itu. Judulnya Songo. Yang menarik buat saya. Salah satu yang komentar itu siapa? Ernest Prakasa. Ini kan caleg Golkar di DKI kan. Ernest Prakasa setahu saya caleg Golkar DPRD DKI. Apa kata Ernest terhadap songong apa? Hashtag ya? Hashtag songong. Iya, saya harus lihat kalau ini Ernest ya. Dia bilang apa? Songong bat lucil, emang negara punya bapak lu. Gila ya. Padahal dia dari Golkar ya. Dari Golkar. Apa yang saya mau katakan? Orang tidak terlalu terikat dengan line directionnya partai. Oh ya, betul. Dan kebetulan dia anak muda. Betul. Kita pengen tunggu juga apakah Golkar akan menegur dia. Tapi Golkar menegur dia itu backfire kalau Golkar berani. Kalau Golkar menegur dia, maka Golkar itu masuk dalam ini, gol bunuh diri. Ya makanya saya bilang itu backfire. Jadi kita tunggulah apakah Golkar menegur dia. Ya. Tapi maksud saya kita masuk ke dalam era dunia informasi udah flat, bos. Gak bisa lagi kita bilang kita lebih hebat dari yang lain.
supply-nya Iya, sama. benar. Yang membedakan cara kita melihatnya, cara kita membacanya. Iya. Jadi masyarakat juga bisa baca.